Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian malam hari ini kita akan memasuki pada poin yang ke-7 dan ke-8. Qala al-musannif, berkata penulis buku Ar-Rakaiz Al-Ashar, sabi'an, poin yang ke-7, al-jiddu wal ijtihad, keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Maknanya poin yang ke-7 dari 10 poin penting di dalam menghasilkan ilmu, di dalam menuntut ilmu, yaitu keseriusan dalam menuntut ilmu dan kesungguh-sungguhan. Jadi bukan sekedar belajar, tapi ada upaya serius, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, bahkan harta, dan punya kesungguh-sungguhan, tekad bulat, tekad yang kuat. Fal jiddu wal ijtihad wal musabaru ala tahsil al ilmi wal ibti'adu anil kasali wal ajzi wa mujahadatun nafsi wasyaitan. Fal jiddu wal ijtihad, keseriusan dan kesungguh-sungguhan, wal musabaroh, serta ketekunan, ala tahsil al ilmi, di dalam meraih ilmu, wal ibti'ad anil kasali wal ajz, serta menjauhi penyakit malas dan ajz, kelemahan, luyuh. Al-kasal itu malas, ajz itu luyuh. Wa mujahadatun nafsi wasyaitan, serta memerangi hawa nafsu serta syaitan, berjihad melawan hawa nafsu dan syaitan. Dua perkara ini ya, musuhnya manusia, yaitu an-nafsu wasyaitan. Hawa nafsu dan syaitan itu termasuk musuh terbesar yang ada pada jiwa seseorang. Fan-nafsu wasyaitan muthabbitan an talabil ilmi. Hawa nafsu, jiwa seseorang, jiwa yang buruk, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Itu tugas berat untuk melawan hawa nafsu. Wasyaitan, dan juga syaitan, kedua perkara ini musabbiton. Musabbiton itu penghalang, ya, pemaling, an talabil ilmi, penghalang dan pemaling dari menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, supaya kita bisa semangat dan serius, punya banyak sebab ya. Di antaranya, dia harus tahu dulu apa sih keutamaan ilmu, apa sih buahnya ilmu. Seseorang akan mengorbankan tenaga, harta, dan pikiran kalau dia tahu yang akan dia cari ini sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Sebagaimana di kalangan kita, orang kalau mau ngelamar akhwat, walaupun akhwatnya tadi ada di pelosok desa yang mungkin kendaraan pun susah ke sana, namun kalau dia sudah senang dan suka sama akhwat tersebut, apapun dia korbankan. Pemotor ke Sekayu, hujan-hujan, demi sang akhwat tercinta ini tadi dikorbankan waktu, misalkan contoh, ke ujung jalur itu dikorbankan. Mereka para ulama, begitupun mereka para ulama di zaman dahulu, dikarenakan kecintaan mereka terhadap ilmu, mereka siap mengorbankan harta, tenaga, masa muda, bahkan mengekang hawa nafsu mereka. Wa minal asbab al-mu'ina 'alal ijtihad fit talab, dan termasuk sebab-sebab yang membantu
untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sebab yang bisa membantu seseorang bisa serius, bisa sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, qiraatu tarajimil ulama wa sabrihim wa tahammulihim, yaitu membaca biografi, tarajum, biografi para ulama, wa sabrihim wa tahammulihim, kesabaran mereka dan beban yang mereka emban. Baca biografinya para ulama, bagaimana mereka mencari ilmu, bagaimana kesabaran mereka dalam mencari ilmu, dan apa saja yang mereka emban berupa beban-beban ketika menuntut ilmu. Wa rahalatihim fi tahsilil ilmi wal hadis, serta membaca perjalanan mereka dalam mencari ilmu dan mencari hadis. Intinya, penulis buku ini menganjurkan untuk membakar semangat kita dalam menuntut ilmu adalah memperbanyak membaca biografi para ulama dalam menuntut ilmu. Insya Allah akan kita sebutkan kajian pada malam hari ini kisah-kisah perjuangan mereka dalam mencari ilmu, bagaimana bisa tersampaikan ilmu tersebut kepada kita semua. Itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, langsung masuk ke delapan. Kisahnya nanti setelah yang kedelapan. Kemudian saminan, al-bulghah. Al-bulghah, bulghah itu bisa dimaknakan bekal, modal dalam menuntut ilmu. Bisa dimaknakan modal, bekal, duit aja gitu ya. Bisa dimaknakan al-bulghah itu pengorbanan segala sesuatu yang dia curahkan untuk meraih ilmu. Jadi meliputi kemampuan, pikiran, tenaga. Jadi lebih umum. Masuk juga padanya bekal tadi, ongkos atau modal. Jadi dua makna. Makna pertama, makna lebih khusus ke makna harta. Makna kedua, lebih umum. Apapun yang dia korbankan dalam mencari ilmu tersebut, maka disebut dengan bulghah. Apa bulghah tersebut? Yaitu wahya ayufarrig at-talib ghayata juhdihi hatta yablugha muradahu fil ilmi wal quwwa fihi. Yaitu seorang talib, penuntut ilmu, yufarrig, memfokuskan gitu. Ghayata juhdi, memfokuskan puncak kesungguh-sungguhannya, hatta yablugha muradahu fil ilmi wal quwwa fihi, supaya dia bisa mencapai, mencapai muradahu, keinginan dia, supaya dia bisa mencapai keinginannya fil ilmi wal quwwah, dalam hal ilmu dan kekuatan. Jadi dia memfokuskan diri untuk meraih cita-citanya tadi, berupa ilmu yang dia inginkan dan kekuatan ilmu yang dia dapatkan. Hifdzan wa fahman wa taq'idan, baik secara hafalan, wa fahman, pemahaman, wa taq'idan, pembentukan kaedah-kaedah dasar. Jadi dalam rangka mencari ilmu, baik dalam bentuk hafalan, baik dalam bentuk pemahaman, baik dalam bentuk prinsip-prinsip kaedah-kaedah ilmu, dia korbankan semua apa yang dia miliki, mulai dari harta, tenaga, pikiran, semuanya dia korbankan. Fal bulgha ayyabdhal al insanu wus'ahu liyasila ila muradihi wa bughyatihi minal ilmi. Fal bulgha itu adalah seorang insan, seorang manusia mencurahkan, ayyabdhala, bazala yabzalu itu mencurahkan wus'ahu, usahanya dia, kemampuannya dia, liyasil ila muradihi, supaya dia sampai kepada keinginannya, tujuannya, wa bughyatihi, cita-citanya dia, minal ilmi, berupa ilmu yang dia inginkan. Fahya, lafad bulghah itu diambil dari lafad man balagha syai' bulughan wa balaghon, orang yang mencapai sesuatu dengan pencapaian yang sempurna. Ai wasala wantaha, dia sampai dan berada pada ujung. Itu maknanya bulghah.
Maknanya dia mengorbankan segala sesuatu dalam meraih ilmu tadi, sehingga dia mencapai pada puncak cita-citanya dalam menuntut ilmu. Wa taballagha bisyai', berasal juga dari lafaz taballagha bisyai' ay wasala ila muradihi, sampai pada tujuan dia. Wa balagha mablagh fulan wa mablagatihi, dia telah sampai pada tempat sampainya si fulan, seseorang. Wal balag ma yubtalag bihi wa yutawassal ila syai'il matlub. Al balag, sampai, dikatakan sampai yaitu sesuatu yang dia tuh sampai dengannya kepada sesuatu yang dia inginkan. Itu makna lebih umum ya. Maknanya al-bulgha, makna yang pertama, dia mencurahkan segala sesuatu kemampuan yang dia miliki untuk meraih apa yang dia inginkan tadi berupa ilmu. Makna yang kedua, waqad yuradu bihi ma yutaballag bihi minal aish. Terkadang makna bulgha itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk mencapai ilmu tujuannya tadi berupa kehidupan dunia ini tadi. Maknanya bekal bahasa kitanya. Sesuatu yang dia gunakan dalam bekal mencari ilmu. Fayakuna inda talibil ilmi minal mal. Sehingga pada seorang talibul ilmi, dia punya mal, punya harta, punya modal. Ma yu'inuhu ala talabil ilmi, punya harta yang bisa membantu dia dalam menuntut ilmu. Wa ala ma yasuddu hajatahu, dan membantu dia untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dia. Wa yakuffu bihi yadahu 'anin nas, serta dia bisa menahan diri, menahan tangannya dari mengemis-ngemis kepada umat manusia. Sehingga maknanya al-bulgha ini punya dua makna. Makna pertama apa? Adalah dia mencurahkan segala kemampuannya untuk meraih apa yang dia inginkan, dia cita-citakan tadi. Makna kedua, dia punya bekal dalam menuntut ilmu. Difahami? Jadi poin ketujuh, dia punya keseriusan, kesungguh-sungguhan. Poin kedelapan, dia punya bekal habis-habisan. Di sini disebutkan kata penulis, kalau termasuk sebab yang bisa membakar semangat di dalam mencari ilmu adalah membaca biografi para ulama. Jadi dua paket ini, 7 dan 8, semuanya sepaket ya. Kita sebutkan insyaallah pada malam hari ini kisah-kisah sedikit ya, tidak banyak. Kalau mau detail, entah ada terjemahan atau tidak, ada buku yang bagus namanya Warasatul Anbiya, ada PDF-nya, karya Syekh Dr. Abdul Malik Ibnul Qasim. Abdul Malik Ibnul Qasim ini cucu dari yang menyusun kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Di si kitab ini disebutkan pada bab menghafal Al-Quran, katanya beliau, dulu abi, bapakku, ingin membantu kakek menyusun Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Kata kakek, jangan dulu. Waktu itu bapak baru hafal 10 juz. Kata kakek, jangan dulu masuk nyusun-nyusun Majmu' Fatawa ini, bantui bapak, bahasa kitanya. Jangan dulu bantu-bantu bapak, kamu hafalkan dulu Al-Quran 30 juz, baru boleh bantu bapak. Akhirnya dia fokus menghafal Al-Quran 30 juz. Setelah hafal 30 juz, baru diizinkan bantu bapaknya menyusun Majmu'ul Fatawa, karya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang 37 jilid harganya. Udah ada di Indonesia. Kalau ada yang mau beli, harganya di Indonesia, di Jakarta itu 37 jilid Majmu' Fatawa ya, yang dicetakan Saudi, harganya 2.955.000 ya. Itu harganya cuma segitu ya. Pemerintah Saudi habis biaya untuk mengeluarkan seluruh karya tulis Ibnu Taimiyah dan fatwanya, itu habis triliunan, bukan lagi miliaran. Kalau dirupiahkan sudah triliunan. Kisah yang pertama, kisahnya Ali ibnu Asim al-Wasiti, perjuangan beliau dalam mencari ilmu. Ali ibnu Asim al-Wasiti, beliau berkata, sumber referensinya dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya Al-Imam Az-Zahabi. Ali bin Asim Al-Wasiti mengatakan, dafa'a ilaya abi
dafa'a ilayya abi mi'ata alfi dirhamin. Bapakku memberiku 100 dirham. Wa qala li, dan bapak berkata kepadaku, idhab wasafir atau wasafar li talabil ilmi. Ini ya, 100 dirham, idhab, pergi situ. Wasafir, dan pergilah, safar, sana, untuk mencari ilmu. Wala ara wajhaka illa wa ma'aka mi'atu alfin hadithin. Kata beliau, wala ara wajhaka illa wa ma'aka mi'atu alfi hadithin. Kata bapaknya, berat ya kalau kita dikasih duit 100 dirham. Ya. Itu mungkin senang ya. Bapaknya bilang, ini duit 100 dirham, duit perak dirham itu. Pergi sana, belajar menuntut ilmu, safar, ya, rihlas itu. Dan aku tidak ingin melihat wajahmu ada di rumah ini sampai engkau pulang membawa 100.000 hadis. Ya, dikasih mi'atu alfin, itu mi'atu alfin itu 100.000 dirham. Ya, 100.000 dirham. Jangan balik ke sini, jangan pulang, aku tidak ingin melihat wajahmu sampai engkau bawa 100.000 hadis. Tugas berat, ya enggak? Fasafara wartahala wa talabal ilmi. Dia pun berangkat pergi safar rihla keliling dunia mencari hadis. Tsumma raja'a li nashrihi hatta kana yahdur majlisahu aktsar min 30 alfan. Setelah dia belajar, kemudian dia pulang kampung, kemudian menyebarkan ilmu di kampungnya sehingga yang hadir di majelis beliau lebih kurang aksar min 30 alfan, lebih dari 3.000 murid yang hadir di majelisnya beliau. Berapa tadi? 100.000 ya dirham. Kita dikasih bapak misalkan, ini nak duit ya untuk mondok 1 juta ya. Bapaknya mesan, tidak usah banyak-banyak, 100 hadis, itu udah kalang kabut, ya enggak? Apalagi bapaknya mesan, nah 10.000 biaya mondok itu 10.000 1 hadis, ya enggak? Kalau bapaknya ngasih 500.000 per bulan, lumayan banyak itu, ya enggak? Lumayan banyak. Apalagi biaya sekarang pondok yang lumayan puluhan juta ya, itu kalau dihadiskan udah tambah beban. Lihat di sini para ulama salaf, kita belum ada apa-apanya. Modal kita ini modal banyak habis. Dia ini tidak rugi belajar. Bapaknya habis 100.000 dirham, dibawa sama Ali ibnu Asim al-Wasiti 100.000 hadis. Zaman sekarang, bapak modal di mondok masuk pertama 20 juta, 10 juta. Ya. Masuk pondok 6 tahun. Pulang matan arba'in tidak hafal. Ya, tahu matan arba'in itu 40 hadis tambah 10 jadi 50 arba'in Nawawi. Sedangkan biaya besar, rugi. Hendaklah thalabul ilmi pikir. Yang kuliah sama seperti itu. Yang kuliah ngekos di Palembang, ada yang kuliah di Unsri, di Muhammadiyah segala macam. Sudah banyak biaya orang tua yang kita keluarkan, minimal punya target. Kisah yang lain, kisahnya Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman. Dia mengatakan, kataba ilayya abi wa ana bil Kufah. Bapakku ngirim surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Kufah. Di antara isi surat tersebut, ishtari as-suhuf waktub al-alam. Nah, duit yang bapak kirim, kasih kemarin, belilah kertas dan tulislah ilmu. Fa innal mal yafna wal ilmu yabqa. Dikarenakan harta itu akan hilang begitu saja, sedangkan ilmu akan tetap kekal ada. Ini lihat bagaimana mereka para ulama di zaman dulu. Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman, orang tuanya punya semangat. Penting ya bagi orang tua, kita sebagai orang tua semangati anak. Kadang nasihat kita itu lebih berbekas dibandingkan nasihat sang guru. Anak pribadi jadi ingat nasihat bapak awal-awal mondok. Kata bapak itu, orang tua anak, nak, ini duit waktu itu di mondok dikasih tahun 2007
berangkat ke Jawa Timur. Anak mondok itu tahun 2006, Juni 2006 mulai masuk pondok pesantren. Tapi setahun itu yang namanya anak orang baru mondok ya, belajar itu berat sekali. Fokus itu 2007. Ketika 2007 bapak anak ngasih duit sekitar 900.000 atau 1.100.000. Anak ini orang kampung, orang dusun. Bapak itu waktu itu lagi kalau tidak salah nanam jagung atau nanam cabai gitu. Kata bapak, nak ini duit, jangan banyak, jangan boros, gitu. Jangan beli buku dulu, nanti tidak kata kiriman, ya kan? Ini kalau bisa duit ini cukup untuk 3 bulan, ya, 900.000 3 bulan. Antum berapa mondok sekarang? Hah? Anak kuliah di Palembang, ada yang nanya sama sebagian kawan-kawan yang kuliah di UIN, ada yang dikasih jatah sejuta sebulan. Ya, dulu dipesannya kita dulu untuk 3 bulan, 1 juta itu untuk 3 bulan. Ya memang tidak anak belikan, anak simpan. Akhirnya tergoda. Itu udah pertama kali anak beli kitab. Anak buka buku. Kalau tidak salah waktu itu kitab Tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin. Masih kitabnya di rumah. Jadi ada tukang jual buku ya, toko buku. Ketika itu anak baca, baru cuman bisa baca cover sama mukaddimah itu. Anak mikir, nah bisa pak anak baca buku ini, kitab ini. Nah kalau gitu belilah antum, berarti antum bisa baca kitab. Baharu mukaddimah, berarti antum bisa baca kitab Arab. Anak belilah waktu itu. Itu termasuk buku yang pertama kali anak beli. Nah dalam ketika itu ya sudah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang tua anak untuk membiayai ketika itu di pondok pesantren. Ya alhamdulillah setiap bulan ya dapat kiriman waktu pada saat itu. Kisah yang lain ya. Dikisahkan Sufyan ibnu Uyainah dipesani sama ibunya. Ibunya berkata kepada Sufyan ibnu Uyainah, ketika itu ibunya ngirim Sufyan ke majelisnya para ulama. Ibunya mengatakan, ya bunai, wahai anakku, khudh hadhi asyaratu darahim. Nah, ambillah ini 10 dirham. Dikit ya. Emak cuman punya 10 dirham. Kalau tadi berapa? 100.000 dirham. Nah, ini cuma ada 10.000 dirham, 10 dirham. Wa ta'allam asyrata ahadits. Engkau gunakan 10 dirham ini tadi untuk belajar hadis. Fa idza wajadtaha tughayyir fi majlisika wa masyatika wa kalamika ma'an nas fa'aqbil alaih. Kalau engkau telah mendapatkan hadis-hadis tersebut, maka ubahlah cara dudukmu, cara berjalanmu, cara ngomongmu bersama umat manusia. Mananya, kalau engkau sudah dapat ilmu, maka ubahlah dirimu dengan ilmu tadi. Fa'aqbil alaih, fokuslah untuk belajar. Wa ana u'inuka bimagzili hadza, dan aku akan membantumu dengan alat tenunan atau pintalan. Emaknya tukang kain lah, gitu loh. Lihat di sini, Sufyan ibnu Uyainah dibantu oleh ibunya. Luar biasa, apa namanya, perjuangan sang ibu untuk memodali anaknya. Tapi pesannya tadi bagus. Ini nak 10 dirham, dikit kan. Kalau tadi Ali ibnu Asim al-Wasiti itu modalnya banyak, 100.000. Ini kalau cuma 10 dirham, itu belajar. Kalau bisa 10 dirham ini kan harta dunia kan, harus diganti dengan 10 jenis hadis ilmu, dan beliau dapatkan. Itu contoh dari sisi modal. Tadi kan bekal ya, bekal. Kisah yang lain, semangatnya seseorang dalam mencari ilmu
Kisahnya Abdullah ibnul Qasim al-Ataki. Abdullah ibnu Qasim al-Ataki rahimahullah ta'ala. Dikisahkan beliau ini berasal dari negeri Mesir. Beliau berangkat dari kota Mesir yaitu Qaahiro, berjalan ke kota Madinah untuk mencari hadis. Ketika itu, wa kanat zaujah Abdullah anadzaka hamilan. Si Abdullah ibnul Qasim al-Ataki ini, beliau punya istri ketika itu sedang hamil. Bayangkan ya, masih pengantin baru, ya, istrinya sedang hamil, anak pertama. Tiba-tiba pikiran semangat pengen belajar. Faqala laha, dia mengatakan kepada istrinya, inni qad azamtu ala rihla fi talabil ilmi wa ma urani aidan ila Misr illa ba'da muddatin tawilah. Dek, sesungguhnya aku punya tekad bulat untuk menempuh perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu, dan menurutku aku tidak akan kembali ke negeri Mesir ini melainkan setelah masa yang sangat panjang. Fa in syi'ti utallikuk, ya. Fa in syi'ti utallikuk talaqtuki fatankihina man syi'ti. Kalau engkau ingin aku cerai, kamu akan kucerai, sehingga engkau bisa menikah dengan siapa saja yang engkau kehendaki. Wa in aradti an ubqik fi ismati fa'altu walakin la adri mata sa'arji ilaiki. Namun kalau engkau pengen tetap jadi istriku, maka aku bersedia saja, namun aku tidak tahu kapan aku bisa pulang. Fakhtarat al-baqa zaujatan lahu. Namun istrinya tetap memilih untuk menjadi istrinya dia walaupun ditinggal menuntut ilmu ke Madinah. Warahala Ibnul Qasim ila Malik. Ibnul Qasim berangkat dari Mesir menuju Imam Malik. Wa baqiya indahu sab'a asyarah sana mulaziman li Malik la yabi' wa la yashtari. Dia pun fokus belajar di Imam Malik selama 17 tahun. Ninggalkan istrinya tadi. Bal himmatu masrufatun ila talabil ilmi. Seluruh aktivitasnya difokuskan dalam belajar. Wa fi hadhil muddah waladat zaujatu gulaman wa kabura. Pada rentan waktu 17 tahun ini tadi ternyata istrinya sudah melahirkan anak yang sedang dikandungnya tadi. Dan anak tersebut sudah besar. Walam yakun ya'lam Ibnul Qasim biwiladati waladihi. Dan Ibnul Qasim, Abdullah Ibnul Qasim tidak tahu tentang kelahiran anaknya. Li'anna akhbarahu qad inqata'at an zaujati mundhu rahilihi. Dikarenakan informasi tentang Ibnul Qasim ini telah terputus sejak dia berangkat. Maknanya tidak bisa kan, kalau sekarang kan bisa telepon, SMS, WA, video call. Itu tidak ada surat zaman dulu, susah. Informasi sudah terputus selama 17 tahun. Qala Ibnul Qasim, berkata Ibnul Qasim, Abdullah Ibnul Qasim ini, fa baina ana dzatu yaumin 'inda Malik fi majlisi. Tatkala suatu hari aku berada di majelis Imam Malik, id aqbala alaina hajun misriyun syabun mulathimun fasallama ala Malik thumma qala. Tiba-tiba datang kepada kami seorang jamaah haji dari negeri Mesir, pemuda yang menggunakan penutup wajah. Tergambar, enggak lo masker lah gitu zaman sekarang nih. Kalau dulu biasanya sorban mereka tutupkan. Biasa mereka nutupkan sorban itu karena debu, pasir segala macam itu. Fasallama ala Malik, dia pun mengucapkan salam ke Imam Malik. Tsumma qala, dia bertanya, afikum Ibnul Qasim? Apakah di sini ada Ibnul Qasim yang bernama Ibnul Qasim, yaitu Abdullah Ibnul Qasim, tapi dikenalnya Imam Malik Ibnul Qasim. Fa asyaru ilayya, orang-orang pun menunjuk kepada aku. Ah ini nah bahasa kitanya. Fa aqbala alayya ya'taqinuni wa yuqabbil ma baina aini. Kata Ibnu Qasim, pemuda tersebut langsung mendekat kepadaku, kemudian merangkulku, memelukku dan mencium antara kedua kelopak mataku. Wa wajadtu minhu raihatal walad. Aku dapatin kok ada bau-bau seorang anak.
Faidah wa ibni alladzi taraktu zaujati hamilan bihi wa qad syabba wa kabura. Ternyata dia adalah putraku, anakku yang kutinggalkan pada saat itu istriku sedang hamil 17 tahun. Bagaimana belajarnya Imam Abdullah Ibnu Qasim kepada Imam Malik 17 tahun tadi? Apakah cuma numpang makan, numpang tidur? Tidak seperti itu. Ya, 17 tahun beliau bukan orang yang menyia-nyiakan waktu. Beliau betul-betul rela meninggalkan anak istri. Beliau yang betul-betul rela memfokuskan belajar. Disebutkan kisah tatkala Abdullah ibn Qasim datang kepada Imam Malik, beliau mengatakan, fakuntu atihi malikan gholason. Aku mendatangi Imam Malik dalam keadaan gholas. Gholas itu pada penghujung malam menjelang subuh. Fa'as'aluhu mas'alatan aw salasan aw arba'an. Fungsinya supaya aku bisa bertanya kepada Imam Malik tentang satu pertanyaan, dua pertanyaan, atau tiga pertanyaan. Wa kuntu ajidu minhu fi dzalikal waqti insyirahu sadrin. Kenapa aku pilih di penghujung malam? Dikarenakan pada waktu itu aku mendapati Imam Malik betul-betul lapang, pelong gitu loh, fresh pikirannya. Fakuntu atihi fi kulli sahrin. Aku mendatangi Imam Malik pada setiap waktu sahur. Faghalabatni ainai fanimtu. Lalu aku pun terkalahkan dengan rasa kantuk. Kemudian aku tertidur. Lihat belajarnya dia sampai datang ke Imam Malik setiap waktu sahur. Wa kharajal Imam Malik ilal masjid walam ash'ur bihi. Imam Malik keluar ke masjid, aku tidak sadar. Kalau masjid Imam Malik sudah keluar dari rumah menuju Masjid Nabawi. Faja'at jariyatu Malik sauda. Tiba-tiba pelayannya Imam Malik datang. Faraqadani birijliha. Dia pun pelayannya tadi menyenggol-nyenggol aku dengan kakinya. Wa qalat, pelayan Imam Malik mengatakan, inna maulaka ayuhal abad qad kharaja lil masjid. Sesungguhnya gurumu telah pergi ke masjid. Laisa yaghfal kama anta taghfal. Dia tidak lalai sebagaimana engkau lalai sekarang ini. Lahul yaum, katanya pelayan Imam Malik. Imam Malik itu lahul yaum tis'un wa arba'un sanah. Dia ya sudah sejak tis'un wa arba'un 49 tahun ma shallal fajra illa biwudu'il isya. Sejak 49 tahun yang lalu Imam Malik tidaklah sholat subuh melainkan beliau dengan wudhu sholat isya. Kira-kira apa yang tergambar? Imam Malik tidak tidur semalaman. Ya, Imam Malik tidak tidur semalaman, muridnya datangi sebelum subuh. Perjuangan mereka dalam mengkhidmat agama Islam ini tadi. Kisah yang lain, kisahnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia menceritakan, Sami Al-Khatib Al-Baghdadi ala Ismail ibni Ahmad Al-Hayri di Mekah, Sahih Al-Bukhari fi thalathati majalis. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi mendengar hadis bacaan Sahih Bukhari dari Ismail ibnu Ahmad Al-Hayri di kota Mekah fi thalathati majalis, pada 3 majlis. Ithnani minha fi lailatain, 2 majlis pada 2 malam. Kana yabtadi'u bil qira'ah waqtal maghrib wa yakhtim inda salatil fajri. Baca Sahih Bukhari itu dimulai dari waktu maghrib dan dihatamkan waktu fajar, salat subuh. Menghatamkan. Wasalas min dhahwa an-nahar ila tulu'il fajri. Dan yang ketiganya, ya, jadi 2 malam berturut-turut, pada maghrib sampai subuh, pada maghrib sampai subuh. Untuk kali yang ketiganya pada waktu duha sampai terbit fajar.
Jadi dari pagi sampai terbit fajar menghatamkan Sahih Bukhari. Kata Imam Az-Zahabi, "Wa hadza syai'un la a'lam ahadan fi zamanina yastati'uhu." Itu Az-Zahabi zaman dahulu. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Az-Zahabi mengatakan ini ya di zaman kita ini, zaman Az-Zahabi. Beliau mengatakan, aku tidak tahu seorang pun yang mampu melakukannya pada zaman kita ini. Wala'alla min asbabi taisiri dzalika barakatuz zaman fi dzalikal waqti. Barangkali sebab termudahkannya mereka menyelesaikan bacaan Sahih Bukhari dalam waktu 3 malam atau 3 hari tadi, itu disebabkan berkahnya waktu pada masa itu. Waktu itu berkah dengan ilmu, sehingga hari 24 jam tadi berkah sekali. Kita pernah menghatamkan, ya, antum kajian kadang selesai ada kitab, ya, ikut sekali 2 kali dah pergi dah hatam, ya enggak? Bolong-bolong sering, ya enggak? Ikut kajian, pekan ini datang, pekan depan tidak datang, pekan depan datang, pekan depan tidak datang. Lihat Jarir Ibnu Hazim, beliau mengatakan, ini kan kisah ya, jalastu ilal Hasan Al-Basri sab'a sinin walam akhrun minha yauman wahidan. Kata Jarir Ibnu Hazim, kira-kira antum-antum yang kuliah S1 4 tahun 5 tahun, lihat Jarir Ibnu Hazim. Beliau mengatakan, aku duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri sab'u sinin, selama 7 tahun. Walam akhrum minha yauman wahidan. Aku tidak pernah bolong alpa walaupun sehari selama 7 tahun. Luar biasa gitu. Izin dulu Pak, itu Ustaz, izin dulu Ustaz, nak jualan, izin segala macam ya, itulah kondisi zaman sekarang ini. Kenapa kita perlu membaca biografi mereka ini? Supaya kita menghargai para ulama, perjuangan mereka. Lihat bagaimana ilmu hadis atau hadis itu sampai ke kita. Mereka menuntut ilmunya tadi apa? Ada yang rela meninggalkan istri sedang hamil, ada yang rela menghabiskan duit dirham tadi 100.000 dirham untuk mengumpulkan hadis Rasul. Mereka catat, mereka hafal sampai ke kita. Kisah yang lain, kisahnya Al-Imam Asy-Sya'bi. Ada seseorang dari negeri Khurasan bertanya kepada Al-Imam Asy-Sya'bi tentang seseorang pemuda yang membebaskan budak, lalu budak tersebut dia nikahi. Apa hukumnya? Langsung Al-Imam Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis dari Abu Burdah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, salasatun lahum ajron, ada 3 golongan yang dia mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammad SAW. Seorang laki-laki dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad. Namanya beriman dengan nabi mereka, Musa atau Isa, kemudian masuk Islam, beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka dapat 2 pahala. Wal abdul mamluk idza adda haqqan la yuhaqqu mawalihi. Budak hamba saya apabila dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Yang ketiga, warajulun kanat indahu amatun. Seorang laki-laki yang dia mempunyai seorang budak perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Dia didik, kemudian dia didik dengan bagus, wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, kemudian diajari dengan bagus, thumma a'taqaha, kemudian dibebaskan, fatazawwajaha, lalu dinikahi. Falahu ajron, orang ini mendapatkan 2 pahala. Thumma qala lil sa'il, kemudian Asy-Sya'bi menyatakan kepada penanya tadi, a'taitukaha bi ghairi syai'in, aku kasih kamu hadis ini dengan tanpa upah sama sekali. Wa qad kuntu arkabu fi madunaha ilal Madinah, sedangkan aku mencari hadis, 1 hadis ini ya, berjalan dengan kendaraan dari negeri kampung halamannya Asy-Sya'bi ke kota Madinah. Sekarang aku cuman kasih engkau gratisan. Maksudnya beliau ya, dalam menempuh ini tadi, itu luar biasa perjuangan beliau antar negara.
Sedangkan beliau memberinya dengan modal tanpa orang tersebut tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Sama seperti kita sekarang ini tadi. Kita kalau mau mencari hadis, yang punya kuota tinggal buka aplikasi Google dan yang lainnya. Kalau mau beli buku misalkan tidak usah jauh-jauh, buku Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim paling beberapa ratus ribu. Sedangkan mereka harus keluar banyak. Kemudian kisah yang lain. Kisahnya udah azan ya. Udah azan, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita lanjutkan. Di antara kisah yang lain, kisahnya Abul Ala Al-Hamadani. Abul Ala Al-Hamadani di dalam perjalanan beliau mencari ilmu disebutkan, kata beliau, rahiltu ila Baghdad li talabil ilmi. Aku berangkat ke negeri Baghdad dalam rangka mencari ilmu. Fakuntu abitul lail fil masajid wa aqul khubzadz dzurrah. Aku ketika itu tidur di malam hari di masjid. Wa aqul khubzadz dzurrah, dan makananku cuma roti yang terbuat dari jagung. Tidak ada duit, mau cari tempat penginapan, tidurnya di masjid. Wa kana yamshi fil yaum al-wahid 30 farsakhon. Ketika itu beliau menempuh perjalanan dalam satu hari berjalan sebanyak 30 parsakh. Kalau dikilometerkan sekitar 150 kilometer. Kalau mau nginapnya di masjid, berhenti, tinggal di masjid. Wa huwa hamilu kutubihi ala dhahrihi li ajli talabil ilmi. Dalam keadaan beliau Abul Ala Al-Hamadani tadi udah jalan kaki, sehari itu jarak yang dia tempuh lebih kurang 150 km. Dengan membawa ya kitabnya tadi di punggung. Tergambar ya. Ada tas itu diranseli, kalau kita sekarang ransel di buku, isi di punggung isinya buku. Dalam sehari menempuh perjalanan 150 km. Juga dikisahkan perjalanan Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi dalam mencari hadis. Disebutkan dalam biografi beliau bahwasannya beliau mendengar ilmu dari 3.600 syekhin, 3.600 guru. Wa fi ihda rahalatihi saqatat ba'du asabi'ihi min syiddatil bardi wa thalj. Pada suatu perjalanan pernah jari jemari beliau lepas, terpotong dengan sebab suhu yang paling dingin di musim dingin. Walam yakun ma'ahu anadzaka ma yatadaffa bihi, dan ketika itu beliau tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk berselimut. Saking dinginnya ini apa namanya, kalau dingin kan ini apa namanya, mati rasa ya. Itu tadi terlepas dengan sendirinya. Ini kondisinya Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi. Kisah yang lain, kisahnya Muhammad ibnu Abi Hatim. Bagaimana beliau menuntut ilmu? Beliau mengatakan, kharajtu ila Adam ibnu Abi Iyas. Aku keluar mencari ilmu menuju majelisnya Adam ibnu Abi Iyas. Dah belajar, pengen belajar, keluar daerah, rihlah. Fatakhallafat anni nafaqati. Ternyata bekal ini tadi ketinggalan. Ya, modalnya tadi ketinggalan. Hatta ja'altu atanawal al-hashish wala ukhbir bidzalika ahadan. Sehingga dikarenakan aku tidak mempunyai bekal untuk membeli makanan, atanawal al-hashish,
Aku pun mengkonsumsi rumput. Rumput ini dimakan, bukan bayam. Al-hashish. Wala ukhbir bidzalika ahadan, dan tidak kukasih tahu kepada seorang pun. Falamma kana yaumul tsalits atani atin lam a'rifu fanawalani surra dananir. Tatkala pada hari yang ketiga, udah 2 hari turut-turut ya makan rumput ini tadi untuk ganjal perut. Pada hari yang ketiga tiba-tiba ada orang yang mendatangiku yang aku tidak mengenalnya. Fanawalani surrata dananir. Dia pun memberikan kepadaku 1 kantong isinya dinar. Waqal, orang tersebut mengatakan, anfik ala nafsik. Nah, kasih makan dirimu, ya. Gunakan uang ini tadi untuk kebutuhan dirimu. Ini kondisi siapa? Muhammad ibnu Abi Hatim. Sampai-sampai dalam perjalanan mencari hadis ini tadi, beliau harus makan rumput. Kisah yang lain, kisah Ishaq ibnu Mansur Al-Marwazi, salah seorang murid dari murid Imam Ahmad. Beliau ini belajar ke majelisnya Imam Ahmad. Kataba 'anil Imami Ahmad majmu'atan minal masail al-fiqhiyah thumma raja'a ila baladihi Naisabur. Dia belajar ke Imam Ahmad, kemudian telah menulis sekian banyak masail fiqhiyah. Setelah dia kumpulkan, dia kembali ke kampungnya negeri Naisabur. Summa innahu balaghahu annal Imam Ahmad qad raja'a an tilkal masail wa sara yufti bi ghairiha. Kemudian sampai berita kepada beliau bahwasanya Imam Ahmad telah rujuk dari pendapat yang dulu dicatat sama dia. Fawadha Ishaq suhufahu wa kutubahu allati fiha tilkal masail fi jarabin. Lalu Ishaq ini tadi mengumpulkan seluruh buku dan catatan yang dia catat dari Imam Ahmad ketika itu, dikumpulkan pada sebuah kantong besar. Wa hamala 'ala dhahrihi, kemudian digotong di punggungnya. Wa kharaja rahilan 'ala qadami min Naisabur ila Baghdad. Dia jalan kaki dengan menggunakan kedua kakinya tadi dari negeri Naisabur ke negeri Baghdad. Naisabur itu disebutkan wilayahnya terletak di shimal Iran, ya, wilayah intinya di pojok, di wilayah utaranya Iran, menuju Baghdad. Hatta laqiyal Imam Ahmad, supaya dia bisa berjumpa dengan Imam Ahmad. Faham ya ceritanya tadi? Dia jauh-jauh dari Naisabur bawa kitab ini tadi, pengen diralat karena Imam Ahmad sudah rujuk dari pendapat-pendapat fikih ini tadi. Sampai ke situ, wa sa'alahu antil kal masail. Dia pun bertanya kepada Imam Ahmad tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Fa aqarra lahu Ahmad. Ahmad mengatakan, ini tetap aku tidak rujuk, ini tetap pendapatku seperti ini. Fa aqarra lahu Ahmad bima aftahu bihi awwalan. Ahmad tetap menyatakan pendapatku sama seperti ini. Wa ajabal Imam Ahmad bihi, dan Imam Ahmad sangat terkagum dengan dia. Capek ya, ternyata Imam Ahmad tidak merubah sedikit pun pendapat, khobar gitu loh. Dalam keadaan tadi udah gotong jalan kaki, Imam Ahmad sudah rujuk, ini perlu diralat ini tadi, ya kan? Dan dibawa sama dia kitabnya tadi kepada Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad tetap berpendapat sebagaimana pendapat yang pertama. Kisah yang lain, kisahnya Al-Imam Muhammad, kisahnya Ahmad ibnu Sinan Al-Wasiti. Dia menceritakan, balagoni anna Ahmad ibn Hanbal rohana na'lahu inda Khabbas ala ta'amin akhadahu inda khuruji minal Yaman. Perjalanan Imam Ahmad dalam mencari ilmu. Diceritakan, Imam Ahmad pernah menggadaikan sendalnya beliau, sendal. Imam Ahmad pernah menggadaikan sendalnya beliau pada tukang roti yang dia berhutang padanya. Ketika keluarnya Imam Ahmad dari negeri Yaman. Nanti ada kisah kita bawakan, Imam Ahmad pernah belajar ke negeri Yaman.
Ketika itu Imam Ahmad di negeri Yaman, wa suriqa thiyabuhu wa huwa bil Yaman. Imam Ahmad pernah kecurian pakaian pada saat beliau berada di Yaman. Fajalasa fi baiti wa radda 'alil bab. Imam Ahmad diam dalam rumah beliau, di tempat kosan lah istilahnya, dengan menutup pintu. Wa faqadahu ashabuhu, teman-temannya mencari dia, kehilangan Imam Ahmad. Faja'u ilaihi fasa'alu fa akhbarahum. Mereka pun mendatangi Imam Ahmad, bertanya tentang hal tersebut. Imam Ahmad memberitahunya. Fa'aradu alaihi dhahaban falam yaqbalhu. Teman-temannya tadi menawari Imam Ahmad, nah beli baju, ini ada emas dinar, silakan beli baju. Wa falam yaqbalhu, Imam Ahmad tidak mau menerimanya. Walam ya'khudh minhum illa dinaron wahidan. Imam Ahmad tidak mengambil sedikit pun dari mereka kecuali 1 dinar. Namun syaratnya liyaktub lahum bihi. Imam Ahmad siap mengambil upahan nulis. Jadi Imam Ahmad 1 dinar tadi beliau gunakan untuk upah nulis catatan mereka. Fakatabalahum bil ajr rahimahullah ta'ala. Sehingga Imam Ahmad menuliskan catatan mereka dengan upah 1 dinar tadi. Lihat perjalanannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kisah yang lain, kisahnya Al-Khatib At-Tibrizi. Al-Khatib At-Tibrizi, kisah yang unik, disebutkan dalam biografi beliau dalam Wafayatul A'yan. Al-Khatib At-Tibrizi berjalan dari kampung beliau, dari negeri Tibriz ila Ma'ratin Nu'man. Wa akhadha ma'ahu kitab Tahdzib al-Lugha lil Azhari. Beliau membawa kitab Tahdzib al-Lugha karya Al-Azhari. Liyaqrahu ala alimin masyhur fi Ma'ratin Nu'man. Supaya beliau bisa membacanya, mempelajarinya di seorang alim yang masyhur di wilayah Ma'ratin Nu'man. Kitab ini tadi sama Al-Khatib At-Tibrizi. Wa wada'a al-kitab fi jarabin lahu wa hamalu ala dhahrihi. Kitab tadi dimasukkan sama dia dalam kantong besar, kemudian digotong di belakang punggungnya. Wa kana rahimahullah ta'ala faqiran la mala lahu. Al-Khatib At-Tibrizi ketika itu tidak punya duit sama sekali, tidak punya bekal. Falam yaqdir ala isti'jari dabatin liyarkabaha. Dia tidak mampu untuk membeli kendaraan atau menyewa kendaraan untuk ditunggangi. Faqata al-masafa masyian ala rijlaihi fi syiddatil har wa ramdha. Dia pun menempuh perjalanan tersebut cuman pengen belajar. Menempuh perjalanannya dalam keadaan cuaca yang sangat panas dan kerikil yang sangat panas. Hatta annahu min kathratil araq alladhi tasabbaba minhu fi syiddatil har fi hadhihi ar-rihla tasarraba al-balal min adh-dhahri ila thiyabihi wa min thiyabi ila al-jarab alladhi fil kitab. Disebutkan sampai-sampai saking banyak keringatnya dia tadi, panas ya, cuaca panas, udah jalan perjalanan panas, itu kan kalau udara panas, cuaca panas, pasir atau kerikil yang dilewati juga panas. Terasa kan kita jalan di aspal. Sampai-sampai keringatan tadi nembus baju, dari baju nembus ke kantong wadah kitab tadi. Wa wasala al-balal ila kitab fa athara fil khabar fa afsada ba'dul kalimat hatta annahu man ra'al kitab yadhunnu annahu qad ghamisa fi ma'in. Sehingga keringat tadi membasahi kitab dan berbekas pada isi kitab tersebut. Sehingga kalau ada orang yang melihat kitab tersebut, pasti dia akan menduga bahwasanya kitab ini dicelupkan ke air. Saking banyak keringatnya tadi. Ini kondisi perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Jalan kaki kah? Naik sedan? Naik Innova, Avanza, jalan kaki, ya, jalan kaki. Perjuangan mereka dalam mencari ilmu, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, para ulama di zaman dahulu. Kisah yang lain, kisahnya Yahya ibnu Ma'in. Beliau menceritakan, Yahya ibnu Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal. Kata Yahya ibnu Ma'in, kharajtu ila Sun'a wa ana wa Ahmad ibnu Hanbal. Kata Yahya ibnu Ma'in, aku keluar ke negeri Sun'a bersama Ahmad bin Hanbal. Zaman dahulu Imam Ahmad sama Ibnu Ma'in itu seceesan.
ya, kawan akrab. Suatu hari Ibnu Ma'in bertamu ke Imam Ahmad, tidak diterima oleh Imam Ahmad sebagai tamu. Kisahnya gara-gara ketika Imam Ahmad, itu mungkin pernah dengar fitnahnya Imam Ahmad, Yaumul Mihnah, ujian Imam Ahmad yang harus dipenjara itu ya. Ringkasnya, dari sekian ulama yang ada, Imam Ahmad mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Disebutkan oleh Ali bin Madini, fa'azzallahu al-Islam yaumar ridda bi Umar ibn Khattab wa bil Imami Ahmad yaumal mihnah. Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dengan Umar bin Khattab pada hari kemurtadan orang-orang yang ingin murtad pada saat itu, dan dengan Imam Ahmad pada masa-masa mihnah, ujian. Ketika itu memang genting ya, naudzubillah, kalau penguasanya dipengaruhi sama ahlul ahwai wal bid'ah. Ringkas kisah, Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan statement bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Namun Imam Ahmad tetap konsisten, adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa para ulama seperti Ali bin Madini dan beberapa yang lainnya, termasuk Yahya bin Ma'in, mereka mengucapkan ucapan tauriyah. Tauriyah itu gini, Al-Quran makhluk bukan? Katanya mereka, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa wal Quran hadhihi makhluqah, ini semua adalah makhluk. Oh, bebas, maksudnya jari jemari ini yang makhluk, ya kan? Ringkasnya selamat. Ada yang masih kokoh, yang kokoh itu ada yang dibunuh. Sehingga anak di antara yang dibunuh Muhammad bin Nuh, itu dibunuh. Nah, Ibnu Ma'in setelah intinya fitnah ada kelar, Imam Ahmad udah bebas, pemerintah ketika itu udah bagus, Ibnu Ma'in mau kunjung kepada Imam Ahmad. Disambut sama anaknya waktu itu Abdullah. Tok tok tok. Dilihat sama Abdullah, Ibnu Ma'in. Abi, ada Ibnu Ma'in datang ingin berziarah. Enggak saya terima, katanya. Kata bapak enggak menerima tamu. Apa alasannya? Ya, lebih kurang maknanya Imam Ahmad mengatakan engkau orang yang tidak pantas ya untuk istilahnya itu bertauriyah ketika itu. Harusnya itu berani mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kita ini para pejuang-pejuang umat. Nah, itu tadi kata Ibnu Ma'in, berikan uzur kepadaku, kondisiku dengan kondisimu berbeda. Ibnu Ma'in ketika masa-masa menuntut ilmu bersama Imam Ahmad, kata Ibnu Ma'in, aku berangkat bersama Imam Ahmad ingin menuju negeri Son'a yang ada di Yaman, ibu kota Yaman, Son'a. Linasma al-hadith an imami ahli Yaman Abdur Razzaq ibni Hammam as-Sun'ani, untuk mendengarkan hadis di negeri Yaman, yaitu Abdur Razzaq ibnu Hammam as-Sun'ani. Yaman dulu punya markis ilmu terbesar pada masa Imam Ahmad, yaitu markisnya Abdur Razzaq ibnu Hammam as-Sun'ani. Itu ribuan murid yang belajar ke situ, diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Namun masa keemasan tersebut hilang, ya. Sampai-sampai Yaman pada saat itu, ketika pada masa Abdur Razzaq dan setelahnya, Yaman mulai dimasuki Syiah, sehingga dakwah ahlul hadis di Yaman pada masa itu tidak secemerlang pada masanya Abdur Razzaq ibnu Hammam as-Sun'ani. Wa fi tariqina min Baghdad ilal Yaman, waktu perjalanan kami dari negeri Baghdad ke negeri Yaman, marorna bi Makkah fahajajna ma'an nas, kami melewati kota Mekah, kami pun berhaji, jalan kaki dari Baghdad menuju Yaman lewat Mekah. Ketika lewat Mekah kami pun haji. Fabaina ana fit tawaf id laqitu Abdur Razzaq ibnu Hammam wa huwa yatuf bil bait. Tatkala aku sedang tawaf, tiba-tiba kulihat Abdur Razzaq sedang tawaf di samping Ka'bah.
Wa kana qad hajja fi dzalikal am. Dikarenakan Abdul Razak juga ikut haji pada tahun itu. Fa sallamtu alaihi. Kata Yahya bin Ma'in, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum Ustaz, gitu. Wa akhbartuhu, aku kabarkan kepada Abdul Razak anna ma'i fi safari Ahmad ibn Hanbal. Wahai Imam Abdul Razak, aku sedang perjalanan ini tadi bersama Ahmad bin Hanbal. Fada'a li Ahmad wa athna alaihi khairan. Abdul Razak memuji Imam Ahmad dan mendoakan kebaikan kepada Imam Ahmad. Qala Ibnu Ma'in mengatakan, ya. Faraja'tu ila Ahmad wa qultu lahu. Aku pun mendatangi Imam Ahmad. Lalu aku berkata kepadanya, qad qarraballahu khutana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperdekatkan langkah kita. Wa waffara alaina nafaqah. Sudah meringankan beban biaya, katanya. Memang rezeki bahasa kitanya. Imam Ahmad ya, mat kalau misalnya mat. Ini memang rezeki sekali. Perjalanan kita lebih singkat, ya. Modal kita tidak banyak keluar. Wa arahana minas sair masirata syahrin, dan kita telah dibuat nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala dari menempuh perjalanan yang harus ditempuh dalam waktu 1 bulan. Wa hadza Abdul Razak hahuna falinasma al hadits minhu huna bi Mekkah. Ini ada Abdul Razak di Mekah ini, mendingan kita dengarkan hadis dari dia mumpung pada saat dia di Mekah ini tadi. Maknanya apa? Mumpung ada Abdul Razak di sini, kita belajar aja sama dia di sini. Faqala Ahmad, kata Ahmad, inni nawaitu ana bi Baghdad an asma min Abdul Razak bi Son'a. Aku sudah niatkan sejak dari Baghdad untuk mendengar hadis tersebut di kota Yaman, di kota Son'a. La wallahi la ughayyir niyati abadan. Sungguh demi Allah aku tidak akan merubah niatku selama-lamanya. Nah, sudah. Katanya Yahya bin Ma'in, kalau seperti ini nurut gitu kan. Falamma qadaina hajjana irtahalna ila Son'a. Tatkala kami selesai haji, kami pun berangkat ke Son'a. Tsumma nafidat nafaqatu Ahmad wa nahnu bin Son'a. Sampai di Son'a bekal Imam Ahmad modal udah habis. Lama perjalanan dari jalan kaki. Antum dari Yaman ke Mekah itu 40 jam. Naik bus besar itu. Ini jalan kaki ditempuhnya. Ya kan? Faradu alaihi Abdul Razak malan farafadahu. Sampai ke situ Abdul Razaknya baik. Nawari duit ke Imam Ahmad, namun Imam Ahmad tetap menolaknya. Walam yakbal musa'adata ahadin. Ahmad punya komitmen tidak akan menerima bantuan dari seorang pun. Wa kana ya'mal at-tikak wa yaqtat min thamaniha. Ketika itu Imam Ahmad kerja, ya, buat tali celana kain. Beliau makan dari hasil kerja beliau tadi. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Luar biasa perjalanan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kisah yang lain, kisah yang unik, kisahnya Baqiyah ibnu Makhlad. Perjalanan Baqi ibnu Makhlad. Baqi bin Makhlad ini disebutkan Rohala Baqi ibnu Makhlad minal Andalus ila Baghdad. Baqi ibnu Makhlad jalan kaki dari Andalus. Andalus itu mana? Spanyol, ya, Spanyol ya. Ke Baghdad. Spanyol, Baghdad itu sekarang Irak ya. Irak ya. Dari Spanyol ke Irak. Ala qadamaihi masyian, dengan berjalan kaki. Wa qata'al qaffar wal bihar wal jibar. Beliau menempuh perjalanan gurun pasir, lautan, pegunungan. Wa kana umruhu anadzaka 20 sanah. Ketika itu umur dia baru 20 tahun. 20 tahun jalan kaki dari Spanyol ke Baghdad. Wa kana maqsuduhu liqa al-Imam Ahmad wa sama' al-hadits minhu. Tujuan dia cuman pengen bertemu Imam Ahmad dan mendengarkan hadis dari Imam Ahmad. Walamma iqtaraba min Baghdad ja'u khabar mihnati Imam Ahmad fi fitnatil qaul bi khalqil Quran. Tatkala sudah mendekati kota Baghdad, sampai khabar kepada dia bahwasanya Imam Ahmad sedang dipenjara.
bukan di penjara, sedang mendapatkan ujian. Ya. Beliau dilarang untuk menyampaikan ilmu. Wa balaghu anna Imam Ahmad qad muni'a minat tadris wa iqamatil halaqat. Telah sampai berita kepada dia bahwasanya Imam Ahmad dilarang dari mengajar dan buat halaqah. Wa annahu muqimun fi baitihi, dan dia tinggal di rumahnya saja. Apa namanya, tawanan rumah ya? Tidak boleh buka majelis, sudah di rumah kan. Qala Baqi, kata Baqi bin Makhlad, fagtamamtu lidzalika asyaddal ham wal igtimam. Aku tetap bertekad bulat untuk melakukan hal tersebut. Walakinnahu asarra ala muwasalati rihlati falamma wasala Baghdad wada'a mata'ahu thumma dhahaba ilal jami' al-kabir. Tatkala beliau sampai di kota Baghdad, beliau meletakkan seluruh barang-barangnya, kemudian beliau menuju masjid yang besar. Thumma kharaja bahisan an manzil Ahmad. Kemudian beliau keluar mencari rumahnya Imam Ahmad. Fadulla alaihi, orang-orang pun menunjukkan rumah Imam Ahmad. Fataraqal bab fafataha lahu Ahmad. Dia mengetuk pintu, lalu Imam Ahmad membuka pintu. Faqala lahu Baqi. Lalu Baqi ibnu Makhlad ini tadi berkata kepada Imam Ahmad, ana rajulun gharibud dar wa talibu hadis. Aku orang yang asing dan penuntut ilmu hadis, pencari hadis. Wa ma kanat rihlati illa ilaika. Tidaklah perjalananku jauh ini melainkan untuk mendatangimu. Faqal Imam Ahmad berkata, wa aina baladuk, di mana negerimu? Qultu al-Maghrib al-Aqsa, ya, wilayah barat bagi timur, ujungnya barat itu tadi. Itu apa namanya? Spanyol tadi ya. Wa ajuzu min baladi al-bahar ila Ifriqiyah. Aku menempuh perjalanan dari kampungku melewati lautan sampai ke Afrika. Faqala inna mawdi'aka laba'id, kata Imam Ahmad, oh tempatmu jauh sekali dari Spanyol ke sini. Wadidtu musa'adatak walakinni fihini hadza mumtahanun mahbus fidari. Aku pengen ngajari engkau, membantu engkau, namun kondisiku sekarang sedang mendapatkan ujian, aku ditawan di rumah. Faqala Baqi, maka Baqi mengatakan, antum lihat ya, Imam Ahmad, penguasa itu ketika itu zalim apa bukan? Zalim ya. Namun antum lihat Imam Ahmad tidak buka pengajian dia. Tetap karena penguasa yang melarang. Diambil kisah seperti ini kata para ulama, sama seperti kita masa-masa pandemi kemarin. Ketika pemerintah melarang kita untuk kemaslahatan seperti ini, kan maslahat ya, bukan kezaliman, maka itu wajib untuk ditaati sebagaimana Imam Ahmad ini tadi, untuk kemaslahatan. Jangan ada yang mengatakan, wah ini tadi pemerintah yang zalim segala macam. Ini pemerintah yang zalim pun Imam Ahmad tetap tidak buka majlis. Faqala Baqi, katanya Baqi, ya Aba Abdillah, yaitu Imam Ahmad, ana rajulun gharibun la ya'rifuni ahadun min ahli Baghdad. Wahai Abu Abdillah, aku ini orang asing, tidak ada orang di negeri Baghdad ini yang kenal dengan aku. Fa in adzinta li an atika kulla yaumin fi zayyi su'al. Maknanya Abu Abdillah, di Baghdad ini tidak ada orang yang kenal aku ini orang asing. Kalau engkau izinkan aku akan datang ke rumahmu ini setiap hari dengan pakaian pengemis. Fi zayyi su'al, ya, dengan pakaian pengemis. Fa'atrukul bab wa as'al as-sadaqah. Aku akan ketuk pintu dan aku akan meminta sedekah. Faham antum idenya dia ya? Nah. Fatukhrij ilayya fatuhadditsuni walau bihaditsin wahid kulla yaum. Ya. Engkau keluar ketika aku ketok, kemudian engkau sampaikan hadis kepadaku setiap hari walaupun satu hadis. Semangatnya beliau, umur baru 20 tahun. Pengen belajar Imam Ahmad dilarang mengajar jauh-jauh, ya enggak? Tahu-tahu jauh-jauh misalkan kan dari luar daerah pengen tinggal di Palembang ini, ingin ikut kajian, tahu-tahu di lockdown. Nah, di lockdown gimana mau ikut kajian? Ya, itu misalkan gambarannya. Katanya dia,
Kata Imam Ahmad, na'am, boleh. Bisyarti alla tudhir fil halq wa inda ashabil hadis. Boleh, tapi dengan syarat engkau jangan menampakkan diri di majelis-majelis ahlul hadis. Ya. Fi hilaq. Jangan ditampakkan di majelis-majelis ahlul hadis. Gawat masalahnya nanti yang tahu kan, ini kayaknya lihat ini pengemis satu ini kayaknya sering di rumah Imam Ahmad ini. Kan ketahuan sama yang lain kan? Karena yang dilarang ketika itu cuma Imam Ahmad. Adapun yang lain tidak dilarang. Qala Baqi, fakuntu akhudhu 'udan biyadi, ya, wa al furasi bi khirqatin. Ya. Aku ketika itu gunakan tongkat, ya, ngambil kayu, gunakan di tanganku, kemudian aku tutupi kepalaku dengan kain lap, ya. Layaknya pengemis kan? Bawa tongkat, baju compang-camping. Wa aj'al waraqi wa mahbarati fi kammi. Aku letakkan kertas dan tinta itu di dalam kantong baju. Summa ati babadar fa'asih. Kemudian aku datang ke pintu rumah Imam Ahmad, aku teriak, al-ajar rahimakumullah. Nah, bahasa kitanya, sedekah, sedekah rahimakumullah. Fayakhruj ilayya Ahmad. Lalu Ahmad keluar kepadaku. Wa yaglib babadar. Imam Ahmad menutup pintu rumah, keluar. Wa yuhadditsuni bil haditsain wa thalatha hatta ijtama' li nahwa 300 hadis. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan kepadaku hadis, satu hadis atau dua hadis atau tiga hadis, sampai pada masanya terkumpul pada waktu itu sekitar 300 hadis. Dia catat pada masa Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Summa, kemudian innallaha rafa'al mihna 'anil imami Ahmad. Kemudian Allah mengangkat ujian ini dari Imam Ahmad, wa samahalahu bi aqdid durus wal halaqat. Lalu dibolehkan Imam Ahmad tadi buka pelajaran dan buka majelis. Fakuntu idza ji'tuhu wa huwa fi halqati afsahli al makan wa ajlasani bi jiwarihi. Dan ketika itu setiap kali aku mendatangi Imam Ahmad ketika Imam Ahmad sedang mengajar, Imam Ahmad langsung memperluaskan tempat duduk dan mendudukkan aku di samping beliau. Wa qala li talamidhihi. Imam Ahmad berkata kepada murid-murid Imam Ahmad dengan mengatakan, hadza yasduq alaihi ismu talibil ilmi. Ini orang yang layak disebut dengan penuntut ilmu. Summa yaqussu alaihim qissati ma'ahu. Kemudian Imam Ahmad menceritakan kisahku kepada murid-muridnya. Summa marrah maridtu fa'atani Ahmad ya'uduni wa ma'u ashabu wa ma'hum aqlamum yaktubuna kalama syekhihim. Kemudian suatu hari aku pernah sakit, Imam Ahmad pun mengunjungiku, dan ketika itu bersama Imam Ahmad adalah murid-murid Imam Ahmad dalam keadaan mereka tetap mencatat ucapan Imam Ahmad ketika aku sedang sakit. Itu perjalanan Imam Ahmad, ya. Kisah yang lain, kisah Muhammad ibnu Thahir. Kisah Muhammad ibnu Thahir. Dia menceritakan, ini kisah udah pernah ana ceritakan ya di santri-santri. Qala Muhammad ibnu Thahir, berkata Muhammad bin Thahir, lamma rahiltu li talabil ilmi aqamtu bit-Tinnis muddatan. Tatkala aku mencari ilmu, aku tinggal di wilayah Tinnis beberapa saat. Wa nafidat nafaqati hunak. Bekal gua habis, modal habis, duit habis. Walam yabqa ma'i illa dirhamun wahid. Tidak tersisa padaku kecuali 1 dirham. Anggaplah duit logam. Dirham itu kan duit dari perak ya, logam. Wa kuntu muhtajan ila khubzin li asudda bi ju'i. Dalam keadaan aku butuh roti untuk mengganjal perut rasa lapar. Wa ila warakin li aktub alail hadis. Namun aku juga butuh untuk beli kertas supaya bisa nulis. Duit tinggal 1 dirham. Ya, duit tinggal 1 dirham, sedangkan perut lapar. Fa in sarraftuhu lil khubzi fatani warakul kitabah.
kalau aku gunakan duit ini tadi 1 dirham untuk beli roti, maka tidak cukup beli kertas. Urung beli kertas tadi kan. Wa in saraftuhu lil kitabah fatani al khubz. Kalau aku gunakan untuk beli kertas supaya bisa nulis, maka terluputkan padaku roti. Bingung dia ya. Roti kertas. Fabaqitu salasata ayyam bilayalihinna mutaraddidan lam azuk fiha ta'aman. Aku pun berdiam selama 3 hari 3 malam dalam keadaan ragu, tidak makan sedikit pun selama 3 hari 3 malam tadi. Mikir roti kertas, mikir 3 hari 3 malam. Itu luar biasa ya para ulama zaman dahulu. Falamma kana bukratal yaum ar-rabi, pada hari keempat di pagi hari, qultu li nafsi, aku berkata dalam hati, lau kana li warakun mastata'tu an aktub. Hari keempat dia ngomong dalam hati, kalaupun seandainya pagi ini aku punya kertas, aku juga tidak mampu untuk nyatet lagi. Sudah 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tidak makan kan? Luar biasa Muhammad bin Thahir rahimahullah ta'ala. 5 bi minal ju' wa ta'ab, dengan sebab aku lapar dan kelelahan. Fa'azamtu an ashtari bihi khubzan, aku pun punya tekad bulat untuk beli roti. Gunakan 1 dirham tadi. Kalau kita mikir alangkah lamanya sampai 3 hari 3 malam kan. Fadhahabtu ila suq wa ja'altu ad-dirham fi fami. Aku pergi ke pasar, duit dirham ini tadi ku masukkan dalam mulut, digigit-gigit sambil jalan. Tergambar lah kalau kita dulu duit logam itu di kuping, ini dak di anu. Ingat kan kalau duit logam di kuping nah, ini duit itu digigit. Dia menceritakan, fabainama ana asiru ila suq id ba'altu ad-dirham biduni syu'urin minni. Tatkala aku sedang berjalan ke pasar, tiba-tiba aku tertelan duit tersebut tanpa aku sadari. Fama sya'artu bidzalika ja'altu adhak katsiran. Aku tidak sadar sehingga aku pun tertawa sekali. Tahu deh we, nah duit lah ketelan, perut lapar ketelan tak dapat. Falakiyani ahadu asdiqai fasa'alani. Teman-temanku mendatangiku, ada salah seorang teman mendatangi aku lalu bertanya kepadaku, wa ma yudhikak? Apa yang membuat engkau tertawa? Ya. Fabaitu an ukhbirahu. Aku enggan memberi dia tahu. Kemudian temannya tadi falah alayya fa akhbartu al khabar. Dia pun maksa terus. Ku ceritakan kisah tadi. Fa akhadani ila manzilihi wa ta'amani. Dia pun membawa aku ke rumahnya lalu memberi aku makan. Bayangkan ya. Sampai duit 1 dirham, mikir kalau kita ada 10.000. 10.000 ini beli bakso apa beli apa misalkan? Motokopi buku atau beli pena atau beli bakso, beli pena beli bakso. Mikirnya sudah bakso bayar kaget minjem bayar pena di pengajian sama kawan. Sampai seperti itu kondisi para ulama di zaman dahulu. Wallahu ta'ala alam. Sudah jam 8:30, masih banyak kisah-kisah yang lain yang mudah-mudahan nanti disisakan lanjut, masih 2 poin. Insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan, tidak ada hujan, tidak ada udzur, pekan depan itu selesai buku ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.